Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 5, dengan mata kuliah Bank dan Lembaga, dengan dosen pengampu Pak Karyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank. Berikut penjelasannya. Pertama, ada uraian materi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan dapat memeriksa secara langsung lembaga-lembaga keuangan non-bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat 2 Nomor 63 atau POJK 05 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63 POJK 05 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK 05 2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Di sini dijelaskan pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data atau keterangan mengenai lembaga jasa keuangan non-bank yang dilakukan di kantor lembaga jasa keuangan non-bank di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank, diperlukan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank yang lebih komprehensif, berkualitas, dan cepat. Maka diperlukan laporan bulanan, laporan yang wajib disampaikan lembaga jasa keuangan non-bank kepada otoritas jasa keuangan. Disebutkan dalam pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 atau POJK 05 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Itu ayat 3 laporan bulanan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan laba rugi komprehensif, C. Laporan perhitungan hasil usaha, D. Laporan arus kas, E. Laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan F. Laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB. Dan ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B tidak berlaku bagi dana pensiun. Dan ayat kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C hanya berlaku bagi dana pensiun. Dan apabila lembaga jasa keuangan non-bank melakukan pelanggaran peraturan, laporan bulanan otoritas jasa keuangan akan dikenakan sanksi administratif, surat teguran sebanyak 3 kali, dan jika telah diberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan masih melakukan pelanggaran, otoritas jasa keuangan dapat mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada lembaga jasa keuangan non-bank dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan keputusan ulang, yaitu menginformasikan kepada pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud dalam hal lembaga jasa keuangan non-bank
secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh pemerintah. Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan kegiatan industri keuangan non-bank berbasis finansial teknologi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama ada upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua ada upaya represif. Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara industri keuangan non-bank yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang peran dan fungsinya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank dapat melakukan pengawasan yang objektif sehingga dapat terwujud pertumbuhan sistem kelembagaan finansial teknologi yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Lembaga finansial teknologi akan diberikan sanksi apabila tidak melakukan kewajiban yang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan di negara ini. Cukup sekian penjelasan saya tentang otoritas jasa keuangan non-bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.